Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Edgar An-Nahid. Saya berasal dari Kabupaten Jepara dengan NIM 3110250034. Baik teman-teman, di sini saya akan mengedukasi tentang bahaya merokok. Tentang apa sih rokok itu dan apa bahayanya buat kesehatan gigi dan mulut. Sebenarnya rokok itu seperti apa ya? Seperti tembakau, terus dilinting, ditaruh di kertas, terus dilinting, terus dibakar teman-teman lah. Kandungan dalam rokok itu sangat beracun teman-teman. Seperti rokok itu mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia. Di antaranya termasuk nikotin, tar, karbon monoksida, dan banyak diantaranya mengandung karsigenik. Lalu dampaknya itu sangat serius teman-teman bagi kesehatan, seperti menimbulkan menyebabkan kanker. Lalu tidak jarang rokok itu menyebabkan penyakit seperti serangan jantung, stroke, dan penyakit pernapasan kronis. Nah, bahayanya itu enggak cuma untuk yang rokok saja teman-teman. Jadi yang orang lain pun yang pasif menghirup asapnya itu dari perokok itu juga kena bahayanya, seperti terutama itu buat anak-anak sama ibu hamil itu sangat enggak baik, sangat berbahaya. Teman-teman, apa saja sih dampak rokok bagi kesehatan gigi dan mulut? Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah perubahan warna gigi. Jadi nikotin dan tar itu menyebabkan gigi menjadi kuning atau bahkan kecoklatan. Dan yang kedua adalah bau mulut. Zat kimia dalam rokok menempel pada mukosa mulut dan lidah. Itu memicu bau mulut teman-teman. Terus yang ketiga adalah gangguan jaringan gusi. Merokok mengurangi aliran darah ke gusi sehingga memperlambat penyembuhan luka teman-teman, membuat gusi rentan terinfeksi atau periodontitis dan mudah berdarah. Nah, yang keempat itu peningkatan plak dan karang gigi. Nah, kandungan rokok itu mempercepat penumpukan plak yang kemudian mengeras menjadi kalkulus atau karang gigi. Lalu yang kelima adalah penurunan indera pengecap. Kalau teman-teman sering rokok itu nanti lidahnya itu udah nggak sensitif lagi itu loh, kayak menurun inderanya. Terus yang keenam adalah mulut kering. Jadi keseringan merokok itu dapat menyebabkan mulutnya itu kering karena rokok itu menurunkan produksi air liur teman-teman. Yang terakhir adalah resiko kanker mulut. Kalau udah kanker tuh sembuhnya susah teman-teman. Nah, teman-teman ini ada solusi bagaimana caranya agar bisa berhenti merokok bagi yang sudah merokok ya. Bagi yang belum, jangan teman-teman, merokok itu tidak keren, nanti susah kalau mau berhenti itu. Nah, yang pertama adalah niat dan komitmen yang kuat. Jadi kalau teman-teman ingin berhenti merokok itu niatnya itu harus kuat dan juga komitmen itu harus kuat juga, dan juga harus konsisten ya teman-teman. Terus yang kedua itu mengurangi secara bertahap atau langsung berhenti. Jika teman-teman memang bisa langsung berhenti, ya sudah bagus, langsung berhenti. Tapi kalau memang berat itu bisa dikurangi secara bertahap, seperti misal 1 hari 1 batang lah, atau bahkan nggak merokok sama sekali, seperti itu. Terus yang ketiga adalah terapi pengganti nikotin, atau misal temen-temen nih udah kecanduan banget sama nikotin tuh, ganti aja rokoknya itu sama permen karet nikotin, atau plester atau tablet hisap. Lalu yang keempat adalah obat-obatan resep dokter ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah susah nih mau berhenti ngerokok sendiri tapi nggak bisa, itu ke dokter aja nggak apa teman-teman, minta resep dokter, ini gimana dok, saya mau berhenti merokok, seperti itu. Terus yang kelima adalah dukungan sosial. Jadi teman-teman tuh minta dukungan keluarga, bercerita ke teman atau keluarga, dan juga menghindari komunitas
atau tongkrongan yang sering ngerokok lah. Terus yang keenam itu menghindari pemicu. Jadi teman-teman kalau misal suasananya itu kalau misal nongkrong ya ngopi sambil ngerokok tuh enak. Nah itu dihindari teman-teman. Jadi kalau bisa tuh nggak usah nongkrong, nggak usah ngopi lah. Terus yang ketujuh itu yang terakhir adalah gaya hidup sehat pengganti ya teman-teman. Nah, jadi gaya hidupnya itu diubah biar lebih sehat, seperti olahraga buat ngelupain tuh rokoknya, terus memperbanyak minum air, terus mengunyah permen karet tanpa gula ya teman-teman, atau aktivitas lain untuk mengalihkan keinginan merokok. Nah, mungkin seperti itu saja teman-teman solusi untuk berhenti merokok. Nah, sekian edukasi dari saya. Pesan dari saya adalah saya mengajak kita semua agar berhenti merokok demi kesehatan kita. Terima kasih, jika ada kesalahan maafkan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.